Selamat pagi, yang terhormat dosen penguji, uji kinerja PPG Darjat Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Ninengah Dwi Muniarsiki, guru SDN 2 Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berikut adalah video pembelajaran uji kinerja saya pada tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 3. Mohon kritikan dan sarannya agar lebih baik lagi. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu Guru. Sudah sarapan loh? Sudah, Bu Guru. Ya, kalau sudah sarapan harus semangat hari ini anak-anak ya. Ya. Baik, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran dan sebagai rasa syukur kita karena sudah diberi kesehatan, mari kita sama-sama berdoa dulu anak-anak ya. Ayo, siapa yang memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan Dara. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu menurut agama kita masing-masing dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Dara. Baik anak-anak, sebelum ini Bu Guru mau cek kehadirannya dulu ya anak-anak ya. Apa hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Tidak. Hadir semua? Hadir. Ya, bagus sekali ya. Harus tetap rajin walaupun dalam keadaan cuaca musim hujan kayak gini ya, harus tetap semangat dan rajin ke sekolah. Nah, ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, hari ini sebagai rasa nasionalisme kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu wajib anak ya. Sekarang kita mau menyanyikan lagu wajib apa anak-anak? Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya anak-anak ya. Sekarang silakan anak-anak berdiri yang rapi ya, ada ke depan semuanya ya. Sudah siap semua? Ya. Silakan boleh duduk kembali anak ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita tepuk semangat anak ya, biar tambah semangat ya. Tepuk semangat. Lagi sekali anak-anak, yang semangat. Tepuk semangat. Ya, bagus sekali ya anak-anak. Bu Guru mau tanya ini, siapa yang masih ingat apa yang sudah kita pelajari kemarin? Tentang pekerjaan orang tua. Iya, ada lagi yang ingat kita? Apa kita?
tentang apalagi yang bekerja bersama-sama itu apa namanya? Gotong royong, anak-anak ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema Hari ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 3, pembelajaran 3 anak-anak ya, dengan materi pelestarian sumber daya alam atau daur ulang sampah, dan ada juga kalian nanti akan membaca teks yang berjudul pengrajin cindera mata anak-anak ya. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak ya, yang pertama, setelah kalian mengamati gambar, kalian mampu menganalisis pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan dengan benar. Nah ya, yang kedua, setelah berdiskusi, kalian mampu mempresentasikan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan membaca, kalian mampu memperinci pendapat pribadi tentang isi di dalam cerita dengan tepat. Yang keempat, setelah kalian berdiskusi, kalian mampu mempresentasikan kegiatan pemanfaatan sampah dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan benar. Nah ya, yang tepat ya. Nah, sekarang anak-anak amati gambar yang ada di depan kalian anak-anak ya. Nah, kira-kira ini gambar apa anak-anak? Sampah. Sampah apa? Plastik. Plastik ya. Banyak sekali kantong plastik yang di sini anak-anak ya. Nah, anak-anak, guru mau tanya sedikit. Kira-kira apa sih akibatnya kalau banyak sekali sampah kantong plastik seperti ini? Pencemaran lingkungan. Ya, betul sekali, pencemaran lingkungan. Ada lagi? Banjir. Iya, kalau misalnya di sungai terjadi banyak tumpukan sampah plastik, apa yang akan terjadi? Pencemaran lingkungan dan Iya, boleh, dan sumber lingkungan, banjir, boleh ya. Nah, anak, di sini ada tumpukan sampah. Kira-kira kalau sampah itu apakah cuma sampah plastik aja yang ada? tidak. Apa? Selain sampah plastik apa? Apa lagi? Kaleng. Apa lagi? Dan sampah ya yang daun atau disebut dengan sampah apa? Organik. Kalau sampah plastik? Organik. Ya, bagus sekali, sudah tahu anak-anak ya. Nah, sekarang kalian bentuk kelompok dulu anak-anak ya. Sudah bentuk kelompoknya? Sudah. Di sini ada 3 kelompok anak-anak ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Yang terdiri ada yang 4 orang dan ada yang 3 orang. Nah, masing-masing kelompok anak-anak, Bu Guru ada LKPD yang akan kalian diskusikan bersama kelompok masing-masing ya. Ayo, siapa yang mau bantu Bu Guru? Ya, ayo minta. Bagikan LKPD ke masing-masing kelompok ya. Ya. Ya, anak-anak tetap jaga protokol kesehatan ya. Silakan jaga jarak, tetap pakai masker anak-anak ya. Ayo silakan diskusikan. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga jarak anak ya, jaga jaraknya sayang. Ya. Ya, silakan diskusikan. Ya. Kira-kira ada yang belum dipahami? Tidak. Kalau ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan sama Bu Guru ya. Ayo.
soal yang pertama. Ya, soal yang pertama, peristiwa apa yang terjadi pada gambar yang kalian amati tadi ya? Yang kedua, apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi peristiwa tersebut? Yang ketiga, apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi peristiwa tersebut? Ya, silakan diskusikan. Kasih jawaban, ada yang nulis satu, yang lainnya mencari jawaban. Tulis yang bagus, yang laki anak-anaknya. Udah, semua jawabannya? Udah, anak? Sedikit ya. Sudah buat. Sudah? Sudah? Kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 2 lagi, oke. Sudah? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah ya? Sudah. Nah, sekarang dari masing-masing kelompok maju perwakilan satu orang untuk mempresentasikan atau membacakan hasil diskusinya, anak-anak ya. Coba kelompok 1, siapa yang maju? Iya, Herlina, silakan Herlina. Yang lainnya dengarkan jawaban temannya dan beri masukan, anak-anak ya. Nah, baca yang kelas. Nomor 1, peristiwa apa yang terjadi pada gambar di atas? Peristiwa penumpukan sampah plastik. Nomor 2. Nomor 2, apa Dengarkan yang lain. akibat terjadi peristiwa pada gambar tersebut? 1, terjadinya pencemaran lingkungan. 2, sampah plastik tidak bisa terurai di tanah sehingga zat-zat dapat menyebabkan tanah akan mati. Iya. 1. Nomor 3, apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi peristiwa tersebut? 1, daur ulang sampah plastik. 2, kurangi pemakaian kantong plastik. 3, menyediakan tempat sampah organik dan non-organik. Iya, betul sekali. Nah, bagaimana jawaban yang kelompok 1? Sudah betul? Sudah benar ya? Sudah. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Betul jawabannya ya. Sekarang kelompok 2. Siapa yang maju ya? Silakan Ari. Nah, baca yang keras Ari. Yang lainnya silakan tanggapi jawaban terjadi teman. pada gambar di atas? Jawab, peristiwa penumpukan sampah plastik. Ya. Yang nomor 2. 2, apa akibat apabila terjadi peristiwa pada gambar tersebut? 1, terjadinya pencemaran lingkungan. 2, menimbulkan bibit penyakit. 3, menimbulkan bau tak sedap atau bau busuk. 3, apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi peristiwa tersebut? 1, kurangi penggunaan kantong plastik. 2, bawa tas belanja pribadi. 3, daur ulang sampah. 4, menyediakan tempat sampah. Ya, betul. Bagaimana jawaban yang nomor 2? Benar.
semuanya ya. Silakan perhatikan. Satu, peristiwa apa yang terjadi pada gambar di atas? Jawab. Peristiwa penumpukan sampah plastik. Yang nomor 2. Nomor 2, apa akibatnya apabila terjadi peristiwa pada gambar tersebut? Satu, terjadinya bencana lingkungan. Dua, menimbulkan penyakit. Tiga, menyebabkan bau busuk. Empat, cacing di dalam tanah akan mati. Yang nomor 3, apa upaya dapat dilakukan untuk mengatasi peristiwa tersebut? Satu, kurangi penggunaan plastik. Dua, daur ulang sampah plastik. Tiga, bawa tus belanja sendiri. Dan yang keempat, menyediakan tempat sampah organik dan anorganik. Iya, bagaimana dengan jawaban kelompok 3? Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 jawabannya sudah betul sekali anak-anak ya. Baik anak-anak, tadi kalian sudah berdiskusi yang pertama ya, dan hasilnya sudah sangat bagus sekali. Nah sekarang kalian coba perhatikan ke depan, anak. Ini ada apa ini anak? Ya, pengrajin cindera mata. Tadi kalian sudah mengamati tumpukan sampah plastik anak-anak ya. Nah sekarang ini ada teks yang berjudul pengrajin cindera mata anak ya. Nah tugas kalian adalah sekarang membaca nyaring ya. Teks yang ada di buku paket juga ada ya. Silakan sekarang dibaca di buku paket halaman iya 114 ya. Ayo membaca, silakan dibaca. Kerjakan di buku, jangan Baca yang keras sudah? Sudah semua? Sudah membaca ya? Nah sekarang aku bertanya, ini ceritanya tentang apa Nana? pengrajin cindera mata. Barang yang dihasilkan di sini apa? Apa lagi selain itu? Gantungan kunci dan pembuatan bunga kertas bukan Nana ya? Nah di sini ibu ini sedang membuat pengrajin cindera mata menggunakan barang apa? Barang bekas ya, seperti tadi sampah plastik ya Nana, itu bisa dimanfaatkan lagi atau istilah apa? Didaur ulang. Iya betul sekali, didaur ulang. Nah ya, kita memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang bisa digunakan kembali ya Nana ya. Nah di sini seorang pengrajin barang bekas mengolah barang bekas atau sampah menjadi benda yang bisa dijual dan bisa menghasilkan uang. Ya jadi tadi ada yang menyebutkan ya Nana ya. Nah di sini ada pengertian daur ulang. Nah tadi sudah banyak yang tahu ya, sudah banyak membaca kalian ya. Di sini ada pengertian daur ulang. Nah ya, daur ulang adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru ya, yang bisa kita manfaatkan lagi ya Nana ya. Nah sekarang ini ada LKPD yang kedua Nana ya, sesuai dengan teks yang kalian baca tadi ya Nana ya. Nah, silakan didiskusikan lagi bersama kelompok masing-masing ya. Nah, silakan diskusikan. Ingat, protokol kesehatan tetap dijaga ya, jaga jarak, tetap pakai masker ya. Ayo Ari. Ya, itu soalnya sesuai dengan teks yang kalian baca. Yang pertama, apa produk yang dihasilkan ibu tersebut ya, pada teks yang kalian baca tadi. Yang kedua, mengapa kita perlu memanfaatkan barang bekas. Yang ketiga, sikap apa yang bisa dicontohkan
dari pengrajin barang bekas. Nah, silakan dijawab. Diskusikan. Ya, silakan cari jawabannya. Ya, bisa sebenarnya ada di buku makan. Ada yang belum dipahami kira-kira tentang soal? Ya. Silakan kalau ada yang belum dipahami boleh tanyakan ke guru. Sudah buat. Sudah jadi? Ya, tunggu kelompok yang lainnya. Ayo semangat kelompok yang lain. Sudah buat. Sudah? Sudah? Ya. Kelompok 1, 2, dan 3 sudah ya? Ya. Nah, sekarang masing-masing kelompok silakan. Kelompok 1 silakan. Ya, presentasikan hasil diskusinya ya. Materi yang kelas. 1. Apa produk yang dihasilkan ibu tersebut? Tempat, tisu, dan gantungan kunci. 2. Mengapa kita perlu memanfaatkan barang bekas? Karena dapat mengurangi tumpukan sampah yang ada di sekitar kita. Sikap 3. Sikap apa yang bisa dicontoh dari mengurai barang bekas? Sikap peduli lingkungan dan kreatif. Iya. Bagaimana jawaban kelompok 1? Benar. Ya, jawaban kelompok 1 sudah betul ya. Sekarang giliran kelompok 2. Siapa? Iya, Kak. Ayo silakan Kak. Apa produk yang dihasilkan tersebut? Apa tisu dan gantungan kunci? Mengapa kita perlu memanfaatkan barang bekas? Karena dapat mengurangi tumpukan sampah dan pencemaran lingkungan. Apa yang bisa dicontoh dari barang bekas? Kreatif dan peduli lingkungan. Iya, betul. Nah, bagaimana jawaban kelompok 2? Benar. Ya, beri tangan. Gue kasih nilai ya. Lanjut kelompok 3. Ya, yang lainnya dengarkan dan beri tanggapan untuk jawaban temannya ya. 1. Apa produk yang dihasilkan ibu tersebut? Tempat tisu dan gantungan kunci. Mengapa kita perlu memanfaatkan barang bekas? Karena dapat mengurangi tumpukan sampah dan dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. Iya. 3. Sikap apa yang bisa dicontoh dari pengrajin barang bekas? Sikap, ya baca dulu baca. Sikap kreatif. Dan peduli lingkungan. Iya. Bagaimana jawaban kelompok 3? Sudah sangat bagus sekali ya. Jadi di sini pekerjaan yang dilakukan pada teks yang kalian baca
Ya, yang pertama itu dia membuat apa Nana? Iya, tempat tisu ya. Nah, seperti ini contoh ya, perhatikan Nana. Nah, seperti ini contoh memanfaatkan barang bekas menjadi tempat tisu ya. Nah, seperti ini juga. Nah, ini ya. Ini apa ini Nana? Kardus sepatu ya kan, kita sering beli sepatu sama beli sandal ya kan, ada kardusnya seperti ini ya. Mulai sekarang kalian manfaatkan menjadi barang yang bisa digunakan lagi anak-anak ya. Nah, kardus sepatu ini kita bisa jadikan seperti ini ya, tempat tisu anak-anak ya. Nah, sangat kreatif sekali anak-anak ya. Nah, ada juga gantungan kunci. Ini terbuat dari apa anak-anak? Botol bisa dimanfaatkan menjadi gantungan kunci ya. Jadi itu pemanfaatan barang bekas. Ada juga seperti ini anak-anak. Perhatikan ke depan. Tuh bisa dimanfaatkan menjadi pot. Tinggal menjadi pot. Ini apa anak-anak? Botol minuman. Kan kita sering beli minuman gini anak-anak. Mulai sekarang jangan dibuang lagi anak-anak. Kita manfaatkan seperti yang dilakukan pada teks yang tadi ya. Nah, jadi banyak sekali yang bisa kita manfaatkan anak ya. Nah, ini ada juga Bu Guru, kalian sekarang silakan. Ini Bu Guru ada video pembuatan ini ya, bunga plastik ya, bunga dari kantong plastik ya. Nah, silakan diperhatikan. Ini salah satu contoh pemanfaatan daur ulang sampah plastik anak-anak ya. Nah, kira-kira ini apa ya? Silakan perhatikan. Dimanfaatkan menjadi bunga yang sangat indah, sangat cantik ya. Jadi itu salah satu contoh pemanfaatan daur ulang sampah plastik. Seperti tadi sudah dicontohkan di gambar tadi, juga banyak sekali yang bisa kita manfaatkan barang bekas itu anak-anak ya. Baik anak-anak, hari ini kalian sudah belajar tentang apa ya? Daur ulang sampah atau memanfaatkan sampah bekas menjadi sesuatu yang bisa digunakan kembali ya. Kira-kira kenapa kita harus melakukan daur ulang sampah anak-anak? Apa tujuannya kira-kira untuk mendaur ulang sampah itu? Untuk terciptanya bersih dan sehat. Untuk terciptanya lingkungan bersih dan sehat. Apa lagi? Apa lagi kira-kira? Bisa menghasilkan juga anak ya. Nah, di dalam tanah itu biasanya ada apa? Cacing. Bagaimana kalau misalnya kita membuang sampah plastik sembarangan? Apa yang terjadi pada cacing itu? Mati. Kenapa bisa mati? Karena sampah plastik tidak apa? Tidak bisa apa darah? Iya, tidak bisa terurai di dalam tanah ya. Betul sekali. Nah, selain kita untuk menjaga lingkungan yang bersih dari daur ulang tadi, juga bisa apa? Dijual kembali dan bisa menghasilkan uang ya anak-anak ya.
Nah, tadi kalian sudah menonton video dan bentuk-bentuk daur ulang sampah yang menggunakan ada sampah plastik, ada botol bekas, ada ya, tutup botol. Nah, tugas kalian di rumah, anak-anak, ya perhatikan. Untuk cara-caranya bisa kalian buka Google, buka YouTube, ya. Ya, anak-anak pekerjaan rumahnya buatkan Bu Guru salah satu karya yang seperti tadi, boleh bunga yang terbuat dari kantong plastik, boleh atau pembuatan kotak tisu dari kardus bekas, anak-anak ya, silakan bebas. Yang penting menggunakan barang bekas, ya. Itu tugas untuk di rumah, anak-anak ya. Untuk cara-caranya bisa kalian buka di Google dan YouTube, anak-anak ya. Jadi tugas untuk di rumah kan itu. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang belum dipahami? Sudah paham semua? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Ya, baik anak-anak, ini ada soal evaluasi, anak-anak ya. Nah, soal evaluasi yang kalian kerjakan per individu, anak-anak ya. Ya, silakan dikerjakan. Diisi namanya, anak-anak ya. Ya. Silakan isi nama. Per individu, bukan diskusi lagi ya. Silakan. Isi nama ya. Kira-kira ada yang tanyakan? Kalau ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan sama Bu Guru ya. Ada yang sudah? Sudah? Sudah ya. Buat sini yang sudah. Biar Bu Guru langsung periksa ya. Nah, ada lagi yang sudah? Sudah? Sudah, Bu. Bawa sini darah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, ada?
Coba biar kita nggak lemas sekali nih ya, udah capek sekali ya. Kita tepuk semangat tadi sekali ya. Biar semangat anak-anak ya. Ayo mulai tepuk semangat. Lagi sekali. Tepuk semangat. Anak-anak, tadi hasil diskusinya sudah sangat bagus sekali ya. Nanti di guru ada hadiah, ini permen ya anak-anak ya. Karena kalian sudah semangat dan jawabnya sudah sangat betul sekali anak-anak ya. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Ingat anak-anak, tugasnya di rumah yang tadi ya dikerjakan. Dan pesan bu guru ya, janganlah membuang sampah sembarangan ya. Dan kalau ketemu sampah plastik, silakan dijadikan menjadi barang yang bisa bermanfaat lagi ya anak-anak ya. Ya, jadi itu, dan untuk nanti di jalan, ya hati-hati di jalan supaya nyampe selamat di rumah. Nanti pulangnya silakan kalian cuci tangan dulu anak-anak ya. Tetap jaga protokol kesehatan anak-anak ya. Ya. Baik, hari ini sebelum kita pulang, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu anak-anak ya. Silakan, siapa yang mungkin berdoa? Saya, Bu. Iya, Dara. Silakan Dara. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu menurut agama kita masing-masing dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa,